Salam multimedia. Dalam segmen video ajar kita kali ini, kita akan menjelaskan mengenai kiat ketujuh, yaitu gambar dan tulis sesuatu saat belajar. Secara ilmiah, kiat kita ini dinamakan drawing principle. Mari kita diskusikan. Secara ringkas, kita sebagai pengajar seyogianya mengkondisikan agar pembelajar kita melakukan pencatatan, penggambaran, dan penulisan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Itu prinsip utamanya. Nah, secara teoritis ini adalah kita melibatkan indera yang lebih banyak selain dari aural dan visual, ya, pendengaran dan penglihatan. Dalam hal ini, kalau kita menulis, kita menggambar, maka ada pelibatan indera kinestetik. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, dalam menggambar memang harus menggunakan prinsip koherensi yang sederhana saja. Bentuknya mengarah kepada bentuk mind map misalkan ya, sehingga para pembelajar kita kalau mereka ingin mencatat, ingin menulis, ingin menggambar sesuatu, akan lebih mudah dengan membuat mind map-nya. Ternyata penggunaan gambar yang sederhana yang berbentuk mind map ini telah terbukti meningkatkan daya paham atau transfer dan juga daya rekamnya, retentionnya. Belajarnya cepat bisa, ingatnya lama. Kalau kita lihat terkait learning style, proses pembelajaran itu memiliki beberapa representasi. Ada yang kecenderungannya belajar secara visual, ada seseorang yang lebih kepada auditori, kepada pendengaran, dan ada yang memerlukan kinestetik, ada keterlibatan fisik, sehingga bagi seseorang yang kecenderungan punya tipe pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik ini, maka dengan diberikan metode yang tepat, dia akan mendapatkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, yang visual itu orang yang kecenderungan belajar lebih cepat melalui gambar dan melalui teks. Sementara yang auditori itu melalui pendengaran, menyerap informasi lebih baik, lebih cepat melalui suara. Dan pada umumnya semua orang cepat belajar, lebih menguasai dan lebih ingat lebih lama kalau kinestetik dilibatkan. Dan ada beberapa jenis pekerjaan terutama yang terkait dengan skill, kalau tanpa kinestetik ya nggak bisa. Misalnya belajar sepeda gitu ya. Sebanyak apapun dia mendengarkan teorinya, melihat, menonton videonya gitu ya, cara belajar bersepeda, kalau tidak melakukan tidak akan pernah bisa. Nah, belajar sambil praktik ini namanya experiential learning, dan ternyata zaman sekarang ini memang harus diarahkan ke arah experiential learning ini. Bagaimana kiat 07 ini? Yaitu mengarahkan pembelajar kita agar mencatat, agar menulis dan atau menggambar, melakukan sesuatu pada saat pembelajaran. Ya, dampak terukurnya 0,46. Ingat bahwa ini adalah pembelajaran multimedia. Jadi memang bukan experiential learning, oleh karena itu dampak terukurnya untuk pembelajaran multimedia ini memang tidak terlalu besar. Jadi, mengkondisikan agar pembelajar mencatat dan atau menggambar pada saat belajar terbukti telah mempermudah proses pemahaman konsep yang dilakukan. Demikianlah kiat 07 telah disampaikan secara ringkas dan diberikan contohnya. Semoga kita dapat melakukannya dalam pembuatan slide kita sehari-hari. Tetap semangat.